In syi'ta wa in syi'ta, kalau kamu mau, qulta, silakan. Kalau kamu mau pengen ya silakan. Rubama waqaffat al-qulubu ma anwaril ahwal. Bisa terjadi, mungkin saja hati kita mandeg, ya. Stop, mandeg, mogok, ngerasa cukup, wis mene bae, ma'a anwaril ahwal. Merasa sudah puas dengan sinar-sinar kondisi atau keadaan. Karena bisa nyembur, perangsa bisa diwali sih aku. Karena bisa ngelakoni sembahyang 5 waktu blok tinggal, wis ngerasanya paling bener dewek sih aku. Nembe dua santri terulasnya perasaan wis jadi kiai gedean sih aku. Kader nembe payu sebulan dipanggil ping terlupek, kau perasaan jadi mubalik tenar perasaan. Itu keburu merasa itu waqafatil qulub ma anwaril ahwal. Dengan keberhasilan sedikit saja dia sudah merasa puas. Fatuhjabu an maqamatir rijal, sehingga dia terhijab, tertutup, tertabiri dari maqamatur rijal, dari level-level dan kepangkatan-kepangkatan rijalullah. Artinya beli mancing makom sirakum. Langkah lepele, langkah kelasnya, anaga kelas persiapan nol gede. Ya, makomnya bukan makom wali, bukan makom musaid, bukan makom ulama. Beli mancing makom sudah makan kawis. Merasa sudah puas asalnya sih. Maka levelnya langkah. Masih kelas persiapan kan nol gede. Tulis nembe nol silik. Tulis nembe kelas hiji ora. Nol gede. Itu. Fatuhjabu an maqamat rijal. Saya uraikan sambil paham. Soalnya omong-omong ini bakal diterangkan masa paham makin iki. Istilah makanan iki. Keremanane priben. Fatuhjabu maka dan hijab apa hati an maqamat rijal saking pira-pira kepangkatan pira-pira lanang ngono. Au ma'a anwaril maqamat. Atau kamu sudah merasa puas, merasa keburu hebat ketika kamu sudah punya level. Iya, wis kesebut ustad. Waduh, tambah gede bendase. Kesebut nun mari ngajine. Wis dipanggil ustad mari ngajine. Wis, pur. Ya kate wis tak gogo kabeh ora ilmu buyak ya wis. Kader mung semono modalek kok. Wis tragat beli. Yo ngene sing ngomong konon kuangan no. Iya. Ya aku kita yang ngaku segar yang beli kita udah baik. Boleh bakal santri kita pengen ngaji dengan kiai saja jelas terkesuruh tak kongkon. Ya sebagai satu komparasi supaya wawasannya luas. Iya, encang nih karena ngomongnya priben. Orang beli. Ya iya itulah makanya. Jadi kadang-kadang orang juga merasa puas, keburu merasa puas dengan apa yang dia capai dengan status ya. Makanya itu status juga sebetulnya. Status ya kewalian, status sosial, jadi ustadz, jadi guru, jadi segala macam. Jadi dukun, manjur, merasa puas. Ya akhirnya mandeg, degus. Ayah, karya top itu sing dawa. Oh, mana? Oh, sebetulnya belending atau pintu likur. Merasa paling sugu dewek boleh, wis. Selonjor, kebat. Ayah, kari tudang, sudah merasa diri sebagai bos besar kan gitu. Rubama waqafatil qulub ma'an ruhal fatuhjabu an maqamat rijal. Au ma anwaril maqamat. Ya, maqamat juga bisa menimbulkan rasa puas. Fatuhjabu an ma'rifatiz zat. Akhirnya kita terbendung, tertutup, terhijab dari ma'rifatuz zat. Pengenalan zat. Wis mentok. Wis ngangsak dingin gini. Wis lambakannya beli tutup. Udah nggak nyampe ke sana. Walidzalika qala Syekh Ibnu Mashish li tilmidhi Abil Hasan. Untuk itulah maka Syekh Ibnu Mashish berkata kepada seorang muridnya namanya Abil Hasan Asyazuli, Ashku ilallah min burdir ridha wa taslim kama tashku anta min harri tadbiri wal ikhtiyar khafa radhiyallahu anhu an yuhjaba bihalawati ridha wa taslim an syuhudiz zat. Ibnu Mashish berkata kepada seorang muridnya, Abil Hasan namanya, Asku ilallah, saya mengadu kepada Allah, syikayah, mengadukan kepada Allah. Min bardir ridha wa taslim, mengadu dari sejuknya
rasa senang dan rasa terima dengan segala keputusan Allah. Aduh, makanya teman ya kacaknya. Masa uripku senang baik dengan segala ketentuan Allah. Mengeluh. Jadi benar tak beli makanya. Kita kan melihat orang yang sudah selalu pasrah dan terima dengan segala putusan Gusti Allah kan sudah acungan jempol hebat. Ibnu Mas'ud malah mengeluh. Kini bener tak beli gitu. Kayak wong dua mobil 30 masih takon. Duduk kita termasuk tergolong orang kaya belum ya? Kita kok dua sawarong bau setang habis jadi wong sugih durung ya? Kita kok bisa maca takrib sapina ukudulu jen tijan darori. Wis termasuk ulama besar durung ya? Ya iya. Bahkan delenge saduwure nangis. Bahkan deleng sasore alhamdulillah. Wong dua kapal papat, dua kapal loro terkait papat nangis. Karena delenge wong dua kapal 10. Tapi lu delenge yang bitarmi sing nggo mangan sekiki belangka. Ngemusuh. Iya ya kataku barangnya masuk sih meneki kan boleh. Nah, Ibnu Mas'ud juga merasa perhatiin juga. Masa kita ridho baik ini pesan Gusti Allah benar tak boleh makanya kan gitu. Kamatasku anta min hari tadbir wal ikhtiar. Sebagaimana engkau juga kayak denesira berkeluh kesah panasnya tadbir dan ikhtiar. Ngerasa kena memote endas, merencanakan, memprogram daftar kegiatan, visi misi, sekedul. Habis ini apalagi kerjaan ini mumet kan ke. Esok sawah dingin sawah terus ngene tukang las sing las kudu garapan bayar utang mitu mana-mana. Mumet sedina dia makan ko. Ya kan begitu. Kari kawin mah iya qabil tu. Mumetek ya berase sabrange bawangnya tendane ya mubaleke ya naibe ya saksine ya mas kawine saundangane mumet begin sing bahan bakare sing tukang riase organ tunggale panggungnya keamanannya keselamatannya parkirnya sejuta urusan kamu pikirkan apa beli mumet kan gitu. Wal ikhtiar dan juga mumet milih apa beli mumet wong milih kok iya serba gampang ini tak ini ya gitulah gitu. Jadi wong sing wis tingkatane ridha wa taslim kayak Ibnu Mas'ud ya masih mengeluh juga. Orang yang masih tingkatnya makom kasab kayak sira masih kudu macul masih kudu iya boleh masih kudu dagang jamu iya boleh kejeleman. Ya masih mumet baik gitu. Sing profesi mau balik ya mumet yang bulan kapit kira kawang hajatan nang sing undang makane sing di kita ngene gini. Iya. Ya konan waya musim kian ya ziarah silaturahmi ziarah wali sanga ada peluang langkah maning lagi sepi dagang obat rame hajatan jadi mau balik ya kunarane ngiras-ngirus kabeh ki bari ceramah bari dagang obat lagi. Ya itu namanya profesi silakan saja sah-sah saja halal saja enggak haram kok enggak orang dagangan sih. Bari sembahyang Jumat bari gawe dagangan gak sah beli apa. Mung bakal Allahu Akbar. Wa idza nudiya min salat min yaumil jumu'ati fasau ila zikrillah. Bakal Allahu Akbar wis tinggal ini kita kemana. Artinya bari sembahyang berdagang ka ora. Iya kan? Nah itu masalahnya. Ning dagang ini masjid. Pengpengen dagang masjid. Mungkin mah haram jadi masjid dagang ya kan ter. Wa idza nudiya li salati min yaumil jumu'ati. Ketika kita sudah mendengar Allahu Akbar adzan Jumat, kari bengi kulang ka speaker. Bakal wong adzan nggo speaker ku pirang meter kerungune. Yang dagang ini masih di kono sih. Masa masih jadi sadang pinggan dagangan ini kertas maya. Apabila kau mendengar orang berada, masa kau nguas nggak aku? Ya dagangan ini kono masih dikus. Iya. Iya. Karena diskon. Ya kan gitu. Khafa radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud sendiri itu punya kekhawatiran. Ada rasa takut juga. An yuhjaba bihalawati ridha wa taslim. Takut barangkali terhijab, keburu merasa puas karena dia sudah ridho dan dia sudah taslim. Dia sudah senang dengan keputusan Allah dan dia sudah siap terima dengan segala konsekuensinya. Takut barangkali mandek sampai di situ. An syuhudi zat dari level yang lebih tinggi bisa syuhudi zat. Jadi dinamikanya seperti itu. Jadi pokoknya begini, jangan sekali-kali terlalu cepat merasa puas dengan apa yang kamu capai. Coba dievaluasi lagi, coba ditinjau lagi, coba cross check lagi, coba check and recheck lagi. Iya. Makanya tidak ada namanya berhenti, stop, berhasil, tugas selesai, enggak ada. Dinamika kehidupan
Islam itu tidak seperti itu, tidak ada persoalan yang selesai. Wa idza faragta, kalau sudah selesai bekerja keras lagi, artinya diperagat-peragat orang gini. Nah iya teman. Sisi karena makanya priben. Pragat engkau bakal wis mujur ngalor kah? Wis. Berarti susah selesai tugasmu di dunia ini. Iya. Wis taruh sore tataban diurugi kau wis nembe pragat kan. Selagi masih ambekan masih bisa melakukan masih bisa. Ya terus meningkatkan iya kan eksistensi kita, keberadaan kita, bekerja lagi, makin keras lagi. Kok nembe? Priben. Sira ngelamun pengen sugih sekian miliar tariono kok. Pada 1 miliar bebuya aja. Ya langkah apa 1 miliar mah. Begitu kamu sudah 1 miliar pengen 2 miliar kok. Sudah beli mobil Innova, pengen mobil Baby Benz. Beli mobil pengen beli Jaguar. Perangkat Jaguar beli Lamborghini. Oh iya. Lamborghini beli Ferrari. Oh iya. Pragat toko helikopter. Ya itu, di dalam dunia kita tidak pernah merasa puas. Di dalam urusan akhirat kita keburu merasa puas. Sebetulnya dibalik. Kalau di dunia dengan zuhud kita sudah merasa cukup. Ya wis lah, kadar mangan wis ora. Badan nutup aurat ya ana ora, mbu blatsom mbu tetoron ora. Beli kudu sutra. Uma ya ana, sing penting beli bocor ora. Ya wis cukup ora. Di dunia seperti gitu. Tapi urusan akhirat ya jangan merasa cukup dong. Ah kata dari kiai kita ke. Wis tuh beli ngaji maning. Perangsanya kalau sudah sholat 5 waktu, sudah jadi orang bertakwa, yang ngetop gitu, udah. Gitu. Ya kan, hudalil mutaqin, alladzina yuqimuna sholat, orang aja, sholat kok, ya wis. Dan itu tidak akan ada selesainya. Dan terus bekerja keras lagi. Pragat SMA, manjing persitas. S1, S2, S2, S3, S3, S lilin. Terus, SS-an dulu. Iya kan? Nggak pernah selesai. Sekarang, kalau kamu jadi presiden mentargetkan income per kapita, per gross national product, $2.000. Nanti presiden akan datang, akan mikir bagaimana supaya dapat 3.000 dan seterusnya. Sampai per tahun dapat $20.000. Seperti Kuwait, seperti Norwegia, seperti Swedia. Mereka terus bekerja akan lebih besar lagi. Bagaimana prosperity, ya, suatu kemakmuran bangsa. Nah, seharusnya kita di dalam ibadah juga begitu. Ketika sudah bisa sholat 5 waktu, istiqomah 5 waktu, ya coba tentang sunnah qabliyah ba'diyah. Sunnah qabliyah dikatakan bagaimana sholatul lailnya, tahajudnya, tasbihnya, hajatnya, witirnya, kan begitu. Para kata tambah dengan sholat duha. Lalu sedekah, jadi donatur, pesantren Cadang Pinggan, sebulan 1.000 orang. Kira-kira tahun depan 200.000. Bisa orang atas pilih 500 sampai sugih helornya 2 ya boleh. Tingkatakan mana bagaimana jadi donatur di pesantren Cadang Pinggan sebulan 1 juta. Terus dong harus selesainya. Cukup orang semua nama, cukup pribadi mana? Mau pensi tambah pitu cuma 1 juta bersirama. Ya kata duitnya kita orang ya aku niku. Udah tampak sama duitnya kita kok. Duit sira kun titipan negusya Allah kok dibagiaken. Lamun ngomong wong sugih paham lek Gusti Allah titip ning sira kongkon dibagiaken dudu dipadung sira kabeh tuh. Bulan gawa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di dalam harta itu ada titipan miliknya orang yang menderita, orang yang susah. Bagi dong. Ketika mereka tidak kamu beri, maka kamu telah berkhianat atas titipan Allah itu. Jadi wong sugih pernah merasa berdosa ketika dia tidak menyantuni fakir miskin itu. Kadang anak siapa? Ukur juga anak siapa? Mendingan apa? Tembeleke siapa juga kan? Jadi pakai sakurku njaluk kita kongkon dadi donatur orang tua angkat bocah kong sekolah ning Cadang Pinggan tuli kita sing ongkos sekonan. Iya. Enak temen. Sing oli seneng-seneng mandarakom tembeleke kita sing ngurusi. Ya, bahasa yang seperti itu. Kalau semua pikiran bangsa kita seperti itu semua, tidak punya rasa tanggung jawab sosial, tunggu saatnya bubar bangsa urungan negara kita. Tidak mungkin akan ada pahlawan, ya, kusuma bangsa, berani menyetorkan nyawanya kalau bukan karena bangsa ini. Karena dia ingin berjuang mengusir Belanda demi anak cucunya, demi bangsa ini. Berani berkorban. Lebih mahal juga nyawa daripada harta. Kok mereka bisa? Ya justru karena itu. Mereka berani mempertaruhkan nyawanya untuk kemerdekaan kamu. Supaya kamu punya negara.
Kenapa sekarang kamu tidak berkorban untuk orang lain? Kayak bikin. Ya pintar kodek sama. Sing modar wong sing kepenak-penak. Iya, sing ngumpulakan siapa, sing kapannya siapa. Enak banget kita sing pegal ngumpulakan, sing kare ngomongnya bece. Sing pegal Tarsono, sing pegal Haji Toto, sing kampanye wong sejen. Iya kan? Nah, itu makanya jadi pemahaman-pemahaman seperti itu juga perlu dikembangkan terus. Kalau tidak ya itulah yang terjadi, gejala yang sangat menyedihkan. Yang ngambil kopayu udah kayak nguwong kan kah. Oli itu kujok kah. Imang Imron weru gawe niku. Untuk 4 juta gawe cok. Ya disilete nih bocah sekolah. Dicoret-coret spidol. Buru-buru merawat punya orang lain. Malah merusak. Iya, generasi muda yang hilang. The lost generation. Ya, generasi yang hilang. Sudah tidak ada mata rantai lagi dengan masa lalunya. Kita ini hanya generasi penikmat. Pendobraknya sudah habis. Kita sudah menjadi generasi penikmat. Menikmati jeripayahnya orang lain. Ya iya. Itu. Iya. Ya, makanya seperti itulah. Iya. Khafa radhiyallahu anhu an yuhjiba bihalawati ridha wa taslim an syuhudi zat. Dari kesaksian zat. Takut barangkali saya enggak bisa naik tingkat lagi ke syuhudi zat. Kalau kita sudah merasa keburu puas, jadi orang yang zuhud, jadi orang yang wirai, apa mana wis kecelok jadi wali, waduh, malah mengeksploitir bu wali apa, wali daya bu apa, wali mujibir, ya juga karena itu wali adol sawah. Dan ini penyakit seperti ini itu lumrah dan umum, gejala umum pada orang-orang yang sudah mendapat prestasi. Karena bus keceluk dari kiai, sudah proses belajarnya berhenti. Bus beli maca kitab maning, beli ngaji maning. Rasanya merendah diri. Dikiranya dia terhinakan ketika dia harus ngaji sama orang lain. Iya, paham beli nyalak-nyalakan baik ini. Iya. Bulannya kula mati tip nih sidakuna santri-santri saya itu. Walaupun kamu sudah keceluk kiai, proses belajar nggak pernah selesai, nggak pernah berhenti. Terus belajar dan belajar dan belajar dan belajar. Kalaupun 24 jam hidupmu untuk baca terus, nggak akan pernah habis ilmunya Allah. Satu disiplin ilmu saja, nggak pernah habis. Sok bilang apa? Ilmu fisika, ilmu anatomi, apa beli miliaran saraf, apa beli ribuan tulang, apa segala macam. Masih durung sing yang belum terungkap nih anatomi ini. Iya, tambah suwi tambah angel kan ya. Ya. Bukan hal yang mudah. Ilmu fisika, astronomi, geologi, ilmu apotek, ilmu obat-obatan, ilmu penyakit, ilmu patologi. Yang ditemukan sekarang sudah sekian ribu penyakit. Yang belum ketemu, belum ketahuan ratusan ribu penyakit. Dan saya juga baru tahu bahwa di komputer tuh virusnya ribuan virus di komputer nih. Bukan 1-2 jenis, ribuan jenis virus. Dan cara penanggulangannya berbeda-beda. Wah, sudah ribuan virus. Iya, pirang-pirang virusnya kok. Punya nama yang berbeda-beda. Ya emang dibikin. Emang iya kan begitu. Ya harus dibikin supaya bisa dapat duit. Ya penyakit juga dibikin banyak. Antraks juga dibikin. Yang membawa antraks ini tuh pangkatnya kolonel katanya. Punten bikin mah. Iya, kaget tangan Amerika paling. Iya, sengaja. Jadi ya akhirnya yang mana kira-kira kita jangan sampai memproduksi daging sapi. Kalau perlu kitanya mengimpor daging sapi. Kita nggak usah bikin gula. Enak impor lebih murah, lebih bagus. Iya, engkau pakai pabrik pada bangkrut kabeh, nembe rega sebenarnya nongol. Iya, gula lokal 12.000, gula impor 8.000. Manisnya manis gula impor, putihnya putih gula impor. Lebih murah. Hitung-hitung bisnis kan masih untung tukut timbang gawe. Nah, engkau pakai pabriknya bangkrut, akan nongol harga yang sebenarnya 20.000 dan kita akan tergantung kepada gula luar negeri. Kita nginung tetobruknya dari seberang lautan, kelar bikin. Iya ya, kata dia sih maka bodoh baik sih. Bodoh kabeh. Beli perangkat-perangkat yang dasarnya bodoh, bodoh baik. Lu mau cerdas mau beli. Ya, makanya ya salah satu kecerdasan yang perlu kita munculkan adalah kecerdasan nasionalisme. Biar hitam, biar gulanya jelek, udah lembut, hitam rasanya nggak manis, tapi ini produk negara kita harus beli gula kita sendiri. Ini cerdas mungkin.
Ya begini, barang asli wis manjing bahasa Indonesia kabeh. Blai sing bala ya wis tadi bahasa Indonesia. Fitnatun ya fitnah bahasa Indonesia manjing, tapi makna musibah ya manjing bahasa Indonesia kabeh, tapi maknanya sing berubah kabeh. Baru disebut bala yaitu ketika kita mendapatkan kekurangan-kekurangan, kebutuhan kita yang banyak, pendapatan tidak sesuai, sehingga kita harus banyak kerja lembur, kita harus menahan nafsu, kita harus menghemat, kita harus mengencangkan tali pinggang, kita mengurangi kesenangan-kesenangan, ya kan begitu? Nah, itu namanya bala. Kalau fitnah itu masuknya adalah sama dengan mihnah, imtihan. Imtihan juga sama al-mihnah wal fitnah. Al-mihan wal fitan sama. Sama sekali tidak, coba hampir mirip-mirip, yaitu dari satu kondisi yang membuat kita menjadi sulit untuk menjalani kehidupan dengan jebakan-jebakan. Kita ketipu, kita kalah bersaing, ya, kalah perang, ya, kita menghadapi kondisi sulit, itu namanya fitnah. Tetapi ketika fitnah itu adalah sengaja ujian yang diturunkan Allah untuk liya'lama, supaya Allah tahu an sidqi siddiqin, orang itu ia jujur atau tidak, apa benar-benar ngomong tuh iya tak beli. Makanya diuji dengan kesulitan-kesulitan. Ketika dia bertahan, oh berarti mas murni. Begitu luntur, mas dalban gini. Ya. Ketika kita menguji seorang perempuan yang menyatakan aku cinta kepadamu, tak kirimi Taryono kongkon digoda, no godan besonakan, cak ngeladeni beli, ternyata ngeladeni, buya aja wingi bengi tekawan nguman kita mana cuy gelem, wah bersaidan kan kah? Apa ini bala, apa fitnah, apa mihnah, apa musibah? Fitnah. Ketika orang tua itu memberikan pelajaran kepada anaknya sehingga mulai bulan depan sudah tidak lagi dikirimi uang. Encang garap jaluk ning sapa maning. Ternyata balik me duit. Lah seluruh diak bae. Lah seluruh unboxing lu senang tinimbang kita. Ya lah engkau unboxing undak mimita. Ya konon lulus berarti kan. Apa itu? Bala, mihnah, fitnah, musibah, mihna, al-mihan. Jadi, nah kemudian kalau musibah itu dilihat dari faktual. Ketika dia itu merasakan pahit getirnya ujian, iya kan? Jadi dari perspektifnya dari si pelaku sendiri, orang ujinya, itu namanya musibah atau tidak. Itu adalah penilaian dari orangnya sebetulnya. Kalau kita melihatnya itu bukan sesuatu yang merugikan, tapi menguntungkan kita tidak akan menyebutnya sebagai musibah. Ya, kalau saya mendapat kesulitan, tapi sadar ini sebetulnya saking emane Gusti Allah kan. Ya, ketika harta saya dihabisin semuanya, sampai balik melarat maning sampai tekang beli duit apa-apa. Kalau sayanya melihatnya dengan rasa sakit, dengan rasa kecewa, saya melihat sebagai penderitaan, kesengsaraan, ya saya akan mengatakannya adalah musibah. Tapi kalau seandainya dari ujian itu saya melihatnya kasih sayang Allah, ingin membimbing saya ke jalan yang benar, artinya dunia sing mone campur aduk kalau beli bener dipragatakan kabeh, garap diganti karo sing halal 100%. Sayanya seneng ya bukan musibah itu mah. Saya kira di situ iya, dari sudut pandang yang berbeda. Makanya wa idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika kita melihatnya satu musibah, maka solusinya adalah persepsi kita yang perlu diperbaiki sehingga tidak menjadi penderitaan. Ya sudah, kita juga punya Allah dan kita juga akan kembali kepada Allah, selesai kan. Saya kira mungkin makanya orang itu sendiri juga ketika memahami satu istilah
Sulit sekali. Memang ini memerlukan kecerdasan yang tinggi. Ya angel. Apa mending beli buru kosakatanya, beli buru konjugasinya. Bahkan sampai dari satu zaman ke zaman lain, satu era ke era lain, satu istilah itu berubah artinya tuh. Pada zaman Orde Lama politik artinya lain. Adalah suatu upaya untuk mengusir penjajah, ya. Satu patriotisme, namanya seorang politisi, itu merupakan satu julukan yang teristimewa orang yang memikirkan bangsanya dan sudah tidak lagi memikirkan dirinya. Politisi. Pada zaman Orde Baru, namanya politik satu kejahatan. Udah pantungi ini bakal politik. Pencitraan partai politik adalah kejahatan. Sing P3 pantungi, ayo. Apa maning PDI kabugi ka besisan. Ayo. Tekang era reformasi baka politikku bebodoh. Bebodoh ya Allah. Taryono. Nyong kita kok bersahabat 10-an tahun. Ya masih di politik apa kita? Artinya masih di bebodoh baik dulu. Awas ini politik. Istilah itu berubah dari satu zaman ke zaman. Dan sesungguhnya dari mana kita tahu? Ya kita tanya orang-orang yang menggunakan istilah itu. Maksudnya apa? Oh berarti mananya berubah. Nah makanya ketika orang membaca kitab tidak tahu tahun berapa dikarang, yang ngarang siapa, lalu batasan istilahnya apa artinya, yang ngacok apa gini. Ditambah lagi dengan disiplin ilmu yang berbeda, juga maknanya berbeda. Begitu kita baca ilmu tasawuf, hakikat artinya lain. Ketika kita baca ilmu fisika, begitu kita baca ilmu bahasa, ilmu nahu, pengertian hakikatnya, ya lain. Bukan hakikat dalam artian tasawuf. Hakikat dalam ilmu nahu ya adalah bukan majaz, ya kan begitu. Makna asli, hakiki bukan majazi. Bahwa apa namanya, kok ada itu duduk, itu makna hakikinya ya duduk. Tapi ketika dipakai sebagai kata majazi, artinya lain. Ya kan gitu. Sebagai kata pinjaman atau kata yang dipinjamkan berdasarkan adanya kemiripan-kemiripan. Nah makanya jadi di situ sulitnya ketika berbagai disiplin ilmu berebut satu kata yang sama untuk digunakan pada disiplin ilmu yang berbeda. Aduh belikin apa mana? Yakin mau urusan S3 mungkin ki. Tak S lilin. Iya. Begini dah. Musibatun itu dari asal katanya, dari fi'il madinya asoba, yusibu. Artinya mengenai, ketimpe, ketiban, kena sasaran, kenang peh. Jadi sira lagi kenang kesasaran. Yung sira ko ning jati barang ko nyate garapan belanja. Beli tekang pasar, tekang rumah sakit. Kenapa? Tabrak mobil. Karpe siapa? Sing laras apa? Iya, makanya orang lagi ketimpa kesusahan, asoba, katanya musibah, wong lagi tertimpa. Jadi itu adalah persepsi dari orang yang sedang mengalami penderitaan itu sendiri. Akibat terjadi sesuatu yang di luar keinginannya dan merugikan kepentingannya. Yang pengen beli apa sih rabine mati kok. Lagi demen-demen aja. Iya kan? Nang penyakit kanker. Wis duitnya pragat ngoberobat. Wis pragat duitnya tulin mati. Rabi mati. Duitnya entok. Menderita kan? Nah ketika Anda merasakan sebagai penderitaan, Anda melihatnya itu adalah sebagai musibah. Tapi ketika cara berpikir Anda berubah, barangkali ini nih saking melasnya Gusti Allah sama saya. Istri saya yang lambenya doer nih, sing ake ngomong saya dipodari, garapan dipeganti, sing ayu gelem beli sirane. Tuh sira mobil apa no? Keri, tak jaluk, tak pay baby Benz bagian beli. Tapi banyak orang tidak mau karena tidak tahu persoalannya. Nah gitu. Ketika kita punya selalu praduga yang baik kepada Allah, nggak ada yang menyulit, nggak ada yang susah, senang semua. Iya, no comment, sudah oke. Kalau itu memang Allah maunya begitu. Kita jatuh sakit, nggak usah ngereng-ngereng, bisa doa-doa maneng. Ya wis, bakat kudune, bakat wis waya ya saking barang mas saking kesuwen dinggo kunku. Palung pateng kerutuk, padang gilo ya nggak usah kesuwen dinggo, wis waya ya. Kalau kita mungkin lagi nogoni
batas waktu kontrak baik ini barangnya. Ya. Ketika Anda lagi kena musibah, kalau Andanya berpikir sebagai Anda menderita. Tapi ketika Anda berpikirnya bukan sebagai Anda sebagai objek pikiran Anda nggak menderita kok. Ketika Anda merasakan sakitnya gigi dan lalu adu-aduan kesakitan karena Anda sadar akan sakit gigi, tidak pernah mencari kompensasi, maka Anda semakin sakit. Ketika Anda berpikir yang lain, ketika mengerjakan pekerjaan lain, mencari kesibukan entah baca entah apa, dan melupakan bahwa ya kadar-kadar yono semoniku ya jamak vegan no lalu untung mah iya wong sing nang penyakit kanker, iya sampai tekan diketok ilate. Dan kamu kan bukan apa-apa, seperti debu beterbangan yang di alam semesta ini nggak kelihatan. Engkau adalah merupakan bagian terkecil di alam semesta yang nggak ada artinya. Dan engkau bisa melihat dirimu sendiri. Engkau melihat dirimu sendiri yang sakit gigi, maka engkau tidak akan merasa sakit. Yang sakit Taryono, kalau kamunya mah enggak. Kata beli gini, mancing beli ngomong gitu nih. Ajarnya pakai batuk pen. Iya. Ketika engkau berada di dalam dirimu, dalam pikiranmu, dalam hati, ya kamu tetap akan merasa sakit dipukul orang, akan tersinggung dicaci maki orang, akan marah disalahkan orang, akan takut besok enggak makan, kesel pada istri yang masaknya enggak matang-matang. Iya, kecewa anaknya ujiannya enggak lulus. Ketika engkau sudah lagi bukan engkau, tapi sebagai dia, maka diamu tidak pernah menderita. Yang menderita adalah engkau. Ketika engkau merasa sakit dan aku melihat engkau sakit, aku tidak sakit, engkau yang sakit. Ya kayak termaning ngomong. Iya. Makanya ketika aku sakit, jadilah engkau. Ketika engkau jadilah dia. Ketika dia jadilah aku. Nun, sing ruwet aku, dia dan engkaunya bertengkar nggak bisa habis, itu penderitaan. Ya. Ujung-ujungnya mah ya masing-masing berargumentasi. Dianya berargumentasi, engkaunya berargumentasi, dan aku sebagai juri. Kadang-kadang jurinya nggak netral, berpihak. Ya ruwet mana gini. Ini kita lagi bicara tentang id, ego, dan super ego. Antara al-ana, al-huwa, dan al-ana al-a'la. Antara ego, id, dan super ego di dalam diri kita itu sesungguhnya. Nah sehingga ketika engkau masih terkurung dalam dirimu, ya dunia ini sempit seperti dirimu itu. Kita ngomong ngaco belikin ngomong deh. Iya. Ya. Makanya dalam falsafat pewayangan yang namanya Dewa Ruci itu siapa sih? Bima Cilik orang kampung. Ya sih gak bakal sadina-dina ngimplang-ngimplang Taryono Cilik masih kan ceritanya kan. Iya kan? Bahwa engkau tidak pernah melihat dirimu karena engkau selalu berada bersama dirimu. Ini kan dari pemahaman yang semacam ini kan ketika engkau selalu berada dalam dirimu, semua apapun adalah untuk dirimu. Nggak pernah untuk dia dan nggak pernah buat aku. Untuk ente terus. Iwak ayam ke sepiring ki telu. Wong tua ki wis ngitung. Kanggo mbok siji, kanggo bapakne siji, kanggo anaknya yang terus sih. Anaknya ki beli mikir mau tuh. Dipangan kabeh terus-terusan. Ya mbok kemana beli mangan orang ki. Karena semuanya adalah aku. Sehingga akhirnya terjadi egoisme itu menjadi tinggi, semuanya serba. Kamu selalu ingin diperhatikan orang lain, tapi kamu tidak pernah memperhatikan orang lain. Iya. Kamu ingin selalu pengen disenangkan orang lain, pengen dihormati orang lain, tapi kamu tidak pernah menghormati orang lain. Iya terbeli. Sehingga tindak korupsi pun tidak lepas daripada hal yang seperti itu. Karena tidak pernah menjadi dia, menjadi aku saja. Ya disikat kabeh ditrayatkan. Yang penting aku senang. Dia senang nggak ada urusan, yang penting aku senang kok. Makanya jadi ketika Allah juga berfirman la ilaha illa anta, la ilaha illa ana, dan la ilaha illa huwa, itu wolak-walik pada barang makon. Oh sesungguhnya dia, engkau, dan aku itu siapa? Secara bahasa itu namanya domir. Domir itu adalah sanubari, hati sanubari, ad-domair. Ya justru karena itu. Ini memang kaitannya dengan bahasa Arab juga sih. Kajian linguistik bahasa Arab memang dalam maksudnya sulitnya apa ketika kita mereferensi ke bahasa Indonesia jadi semakin tidak mengerti. Tapi ketika begitu dengan bahasa Arab lebih jelas. Anta domir.
Huwa domir, ana domir. Jadi semuanya adalah domir. Berarti anta sama dengan ana sama dengan huwa. Roknak ana domir, anta domir, huwa domir. Berarti ana sama dengan anta sama dengan dia sama dengan aku sama dengan engkau sama dengan dia sama dengan aku. Karena semuanya adalah Taryono muridnya Buya, Tarsono muridnya Buya, Kaji Salim muridnya Buya. Mereka itu semuanya sama-sama muridnya Buya. Mereka itu semuanya adalah murid. Nah, kena Kaji Salim dua warung, Kaji Sulaiman dua warung, Taryono dua warung. Mereka itu pedagang semua kok. Ya, jadi makanya kapan kita bisa mengenali alam semesta? Kapan bisa kita kenal diri? Ketika Anda punya domir. Kalau Anda nggak punya domir, ya bagaimana bisa? Domir itu bahasa Indonesianya hati sanubari atau hati nurani, ya kan gitu. Itu semuanya. Ya mudah-mudahan saja apa yang saya uraikan bisa dipahami ya. Anda pernah nggak melihat diri Anda? Nggak pernah. Karena Anda selalu bersembunyi dalam diri Anda sendiri. Anda tidak pernah menengok dari jendela ke alam luar. Hanya diri sendiri, yang penting gue senang, gue pengen kaya, gue itu aja. Dan akhirnya apa? Tidak pernah berpikir bagaimana meningkatkan kemakmuran masyarakat kita. Pribadi kira-kira uang pada mangan, kabeh nggak mikir. Yang penting kita wong sejen modar ya los. Ini adalah satu hal yang sangat fatal sekali ketika kita sudah berpikir begitu semua. Jadi nanti akhirnya bahwa kerjasama kita adalah sifatnya ketika menguntungkan. Ketika tidak menguntungkan ya goodbye. Iya. Oleh karena saya menguntungkan, maka apa balap-balap baik, apa dingin-dingin baik, ringgan, singkari, bongkan. Terjadi bisnis pun kotor, saling tipu menipu. Rawuk duitnya, kelaya bus, kan seperti kemana. Utang, brol, ngutang. Ya, kecil, sus. Gulat ini ngumai langka, ini ngatur langka, ini pasar langka. Ya. Ngundang polisi, dijebak, dirindik, tangkap. Ya siap bayar. Ntar bulan lagi, ya dibayar mana? Terus begitu. Sampai terangsa bangkrut ya. Padahal modalnya oleh utang mereka. Dan itu adalah penderitaan pengusaha-pengusaha di Indonesia seperti itu. Kenapa? Karena egoisme yang sudah merajalela. Dan ketika egoisme kamu masih tetap besar, maka penderitaanmu juga akan tetap besar. Ya, pernahkah Anda membayangkan bahwa ketika Anda berkorban untuk orang lain, Anda mendapatkan kebahagiaan yang Allah berikan ke dalam dirimu? Mencapri ben rumusnya. Iya kan? Sepertinya kan kita kan sesuatu yang tidak masuk akal. Biarkan orang lain makan. Biarlah aku lapar. Yang penting orang lain makan. Iya. Bal yu'siruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasa. Dia lebih mementingkan orang lain sekalipun dia harus menderita. Sebetulnya kan dari nilai syariat, dari nilai fakta, memang dia menderita. Dia akhirnya jatuh miskin. Dia akhirnya uangnya habis. Ya kan? Rumahnya tadinya bagus jadi ngontrak lagi kan dia selalu menolong orang. Pernahkah Anda merasakan kebahagiaan apa yang mereka dapatkan dengan sikap hidup seperti itu? Tak terbayang. La ainun nazarat wala udhunun sami'at wala yakhtur bibali ahadin. Dan tidak pernah terbetik dalam pikiran siapapun. Non, ya memang angel. Di mana letak enaknya? Mau spring bed gini kelas bodoh sih. Ya kalau Anda belum pernah mencicipi roti croissant di Perancis, kayak apa enaknya croissant? Ya saya nggak bisa ceritanya, nanti belum simpel enak, nyicipannya dingin. Namanya ngobrolnya nyambung, jadi udah pernah nyicipi sih. Nggak bakal dimasuk di akal. Dan saya juga tidak mampu untuk menguraikan kebahagiaan apa yang saya rasakan dengan sikap hidup seperti ini. Ya ujung-ujungnya kamu pasti nggak percaya. Ini kan sesuatu yang bisa diurai, yang bisa dibuktikan, bisa dipelajari. Bakas surga mah angel. Bakas surga mah pokoknya percaya belah koran baik. Angel dibuktikan soalnya. Yang kita gak bisa membuktikan. Yang kita gak durung pernah menjeng surga ki. Surga dunia sejen kon. Iya. Nah, jadi artinya begini. Orang yang belum pernah kawin, ya. Orang yang belum balik mendengarkan bercerita tentang nikmatnya hubungan seksual, ya masa paham. Anu jabatin kelenyer, perasaannya kayak wong ngilu karena kecedit perasaannya. Ngurung balik ya, bakal balik masih pelangap longo kan kabarangnya sih.
Iya, udah ngerti. Ya angel. Ya barang masih ada durung balik iku barang mana? Sedurung balik. Masih umur 8 tahun, masih pangaplongo ya kan begitu. Iya. Jadi suatu kesenangan batin yang luar biasa. Ya kalau kecerdasan intelektual yang orang bisa paham. Tapi kalau sudah kecerdasan spiritual yang enggak jelas. Ukurannya beda. Berapa saja. Nah, makanya. Jadi kecerdasan juga berbeda. Makom-makom juga berbeda. Level, tingkatan, status, fungsi juga berbeda. Yang jelas mah bahwa keberadaanmu di dunia ini ada fungsinya. Dan itu yang perlu harus kau mainkan. Ya sekarang apa? Ya lihat aja potensi yang ada miliki apa. Ya itu aja. Engkau mah ujungnya mah masa lalu rupangan beli kudu macul. Beli kudu nandur pari. Prangsane wong tani dalane duit ya kudu nyawa. Iya. Kari bengen mangukur wong sugiku sawai pirang hektar, weduse pirang ekor, bebek pirang atus, itu kan alat ukur kekayaan seseorang. Ya sekarang udah nggak berlaku. Ya wong sing ATM, ATM beli katon kan kah? Anak pira duitnya kah? Lah iya. Kalau dia sudah punya deposito 100 miliar, setiap bulan dia dapat penghasilan 1 miliar dengan nganggur. 1% setiap bulan 100 miliar didepositokan, setiap bulan dia dapat 1% itu sudah kecil. 1 miliar sebulan. Entok beli siraku. Ngetok duit 1 miliar sebulan ke. Mas Antok. Wis hitung-hitungan beno, nggal bulan tuku mobil Innova. Akhir bulan buang tuku anyar maning pira Innova ko. 120. Kelambi esok tuku sore dinggo esok maning buang. Tuku maning pira kelambiku. 100 lah sebenarnya larang. Masih durung tok. Sepatu sekali pakai buang. Pira gara sepatu ko. Ping 30 dina masih luwih 1 miliar ki. Nah, baka bokong masih aja gini. Relatif ada yang 20.000 juga ada di atas rel kereta api. Jati barang kah? Ya beli. Balik-balik merangkang. Anasing sampai 10 juta per malam. Nun? Iya 10 juta per malam. Enggal bengi 10 juta. Pokoknya segempore bela. Ping 30, ping 10 juta, nembe 300 masih luwih gini. Iya, jadi artinya bahwa ketika Anda sudah mendapatkan rezeki sebulan 1 miliar, kalau tidak dimanfaatkan untuk mensejahterakan umat manusia, betapa gobloknya kamu kan. Enggak usah dina-kena, dana bergulir saja. Bulan ini 1 miliar bikin pabrik heller, ya kan, ngasih makan 20 orang. Duit tetap kan ke, masa hilangan duit mah. Iya kan, dengan sistem soft loan saja 4% setahun, iya kan, atau dengan bagi untung. Ente sebagai penyandang dana untung 20%, yang 80% buat pengelola. Duit butuh oleh duit sirakom bisa makan 50. Terus tiap bulan kita bikin ribuan orang bisa kamu kasih makan. Siap beli mengkonone. Aduh. Yang jelas begini, ketika Anda sudah bisa banyak berbuat baik, coba kita bikin studi komparasi. Setelah Anda membunuh orang, pasti malam itu nggak bisa tidur. Dan malam berikutnya rasa takut semakin mencekam. Makan pun nggak bisa lahap, tidur pun nggak bisa lahap. Sing teka batur tok biar hat buat polisi ya. Sampai akhirnya butuh nguyuning WC gak dewe kan kewedian kan peranjang perinting wala nabluwannakum bisya'in minal khaufi. Rasa takut itu adalah satu ujian yang besar. Kalau kamu rasa takutnya tidak segera diselesaikan, suwe-suwe bisa melayu bari wuda. Itu namanya fobia. Makanya kalau sedang punya rasa takut, segera cek barangkali penyakit jantung. Kalau enggak, ya itu fobia. Coba akar masalahnya apa. Makanya kan agama pesan, jangan melakukan dosa. Karena dosa itu membawa siksa.
Tetapi ketika engkau bisa berbuat baik, bisa menyantuni anak yatim, bisa menolong orang yang susah, kamu mendapatkan satu ketenangan, kedamaian yang luar biasa dalam jiwamu. Sehingga begitu kepala beleg nempel juga, ambekan kilogro, ambekan logro lancar. Ayah, beleg turunnya lali, ngimpinya di rubung-rubung bidadari. Besok paginya segar. Begitu Anda keluar, Anda dihormati orang, sepanjang jalan orang menyapamu. Ngejak mampir, kabeh kepengen keparok, kabeh. Menjadi tokoh masyarakat yang dihormati. Itu tidak pernah Anda pikirkan kan? Lah iya. Dan kalau Anda sudah menjadi gandulannya wong pirang-pirang, tempat curhatnya banyak orang, ya semua orang kepengen mendekat dengan dirimu, kan begitu. Semua orang berkonsultasi dengan kamu, minta pendapat kamu, minta nasihat kamu, minta bantuan kamu. Anda termasuk rijalullah, paham boleh? Bakal uang sejagat ngarap-ngarap modar baik. Ini bukan rijalullah, kunyukullah. Begitu blag mati nyaur kaul kabeh kan sing bawa bubur abang bubur putih ana sing mecah kendi ana sing anjir meningkali. Iya ana sing diuwuri awun dase ana sing maca kulhu ping 3000. Pokoke modar kulhu 3000 aja watir. Orang semua bersorak-sorai gembira karena engkau mati. Sudah lama kematianmu diharapkan oleh orang banyak. Iya. Tetapi ketika engkau mati dan orang semua menangis kehilangan, berarti Anda orang yang sukses, eksis di dunia ini. Iya. Dan betapa Anda mendapatkan satu kebahagiaan yang luar biasa ketika Anda melihat dari luar jasad Anda. Dan Anda melihat bangkai Anda yang diusung orang. Dan Anda melihat orang pada menangis. Anda merasakan satu kebahagiaan yang luar biasa. Insyaallah. Ya karena tobat baik. Gampang. Jadi memang sulit ini kita hanya sebagian fenomena saja kebahagiaan yang tidak pernah terdengar, yang tidak pernah terlihat, tidak pernah terpikir kayak apa kebahagiaan. Ini baru saya bukakan satu bentuk kebahagiaan yang tak terhingga itu. Kalau orang jiwanya tenang, makan pakai gesek bakaran juga nikmatnya bukan main. Tapi kalau hati kita sedang gelisah, makan sate juga nggak enak. Pernah nggak Anda merasakan dalam keadaan senang sekali? Pikir dong tenang-tenang. Buka tudung saji, gelotak, mung Anda bakaran petak-petak orang sega. Nikmatnya bukan main. Atau begitu wis prakata tapi kan tutut. Alhamdulillah. Sampai ke kedalaman hati, di palung hati yang sangat dalam. Alhamdulillah. Betul-betul dari lubuk hatinya berterima kasih kepada Allah. Ya artinya gimana? Rong eblek nambah maning. Enak lahap makan. Tapi jiwanya sedang kacau. Mak beri sate sambal goreng gak camak cimek belintok. Pahit kabeh gini. Berpelukan dengan istri gak beli sawat-sawat acan. Bukan gak kenyanya sebaik. Sing maunya ngerasa menikmat enak. Kini mak rasa mah buket sone gino. Nyebelakan gak. Karibengan maka tulang ayunnya barangkin cengir kayak jaran yang gitu. Begitu bayinya nangis rungsing kan, suaranya bayi kan. Iya, burung-burung berkicau juga merisaukan saja. Iya, wong sejagat ke perasaan yang ngancam kabeh perasaan kan. Mulai kena pelangap, pelongo tuh cengir dewek tuh riab. Metung jabang ngodasi jam 12 awan bergaul baterai carat corot. Ya Allah, itu dari penderitaan dan sangat jangan dikira bahwa rasa takut bukan siksa. Nah makanya ketika seseorang itu sudah mencintai Allah, pertama kali yang ditiadakan adalah rasa takut. Daya. Dan yang kedua adalah kesedihan. Udah nggak ada sedihnya. Nah makanya kan perlu ketahui bahwa keamanan negara ini biayanya besar sekali. Berapa biaya negara untuk pelatihan perang? Berapa harga tank baja? Berapa harga pesawat? Iya kan biaya menjaga stabilitas negara ini sangat besar. Di atas 40% untuk stabilitas negara. Jadi Anda juga untuk menjaga stabilitas jiwa kamu, keamanan jiwa kamu, ketenangan jiwa kamu,
biayanya besar. Ternyata sampai sekarang Anda tidak pernah mengalokasikan dana besar untuk ketenangan jiwamu itu. Malah kamu yang menghancurkan sendiri. Dibawa ke diskotek, dibawa ke melacur, buat main, buat morfin, segala macam. Kan silakan semuanya. Lah iya kan dia goblok beli pelagat-pelagat temen ya. Wes mana aja. Assalamualaikum.